Setiap orang yang berhati murni dan yang bernalar cukup logis akan memilih demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang diperjuangkan oleh setiap orang yang secara logis memilih berdasar orientasi yang murni. Secara rasional memilih dengan bimbingan kepentingan yang murni. Sejati. Tidak dirancukan oleh segala pertimbangan ideologis ataupun hitung-hitungan untung rugi jangka pendek. Tidak. Singkat kata, demokrasi sudah menjadi keyakinan bagi sebagian terbesar manusia yang beradab. Demokrasi. Ya, demokrasi. Demokrasi. Tetapi, sebegitu jauh demokrasi diyakini sebagai kebenaran, sebegitu jauh pula sebuah salah kaprah besar dipelihara terus. Salah kaprah itu ialah keyakinan atau persepsi yang menganggap demokrasi lebih unggul dan paling baik di antara sistem-sistem lainnya adalah karena demokrasi merupakan sistem yang mendengar suara sebanyaknya warga, mengandalkan pemikiran sebanyaknya rakyat, pemegang kedaulatan. Nah, dengan sistem yang hanya berdasarkan satu orang, itu seperti monarki, diktator, itu memang sudah menuju malapetaka, niscaya malapetaka. Makanya orang-orang selalu memilih demokrasi. Tetapi persepsi yang mengandalkan demokrasi karena menganggap suara rakyat terbanyak atau pemikiran sebanyaknya manusia adalah niscaya lebih benar dibanding sekedar satu dua orang atau beberapa ahli, itu sudah membawa akibat-akibat banyak dan serba parah. Kita sebut aja yang akibat yang paling kecil saja dari akibat persepsi yang salah kaprah itu ialah kepentingan kelompok minoritas secara pasti dan secara resmi terkorbankan. Semua jenis minoritas. Jadi bukan saja minoritas dalam hal primordial seperti agama, suku, ataupun ras. Tapi juga minoriti dalam hal pelbagai aspek lainnya. Termasuk aspek minoritas partai-partai yang kalah. Gitu. Yaitu partai-partai kalah dan tidak mau berkompromi dengan penguasa. Tidak hanyut atau tidak mengkooptasikan diri dalam arus besar atau mainstream kekuasaan. Itu hanya salah satu akibat kecilnya. Tapi akibat terbesarnya, yang paling buruk, yaitu reversi, reverse. Reversi itu di mana arus sejarah berbalik menjadi anti demokrasi. Jadi demokrasi justru memperanakkan predator besar yang secara niscaya menelan demokrasi itu sendiri. Ya, ketika demokrasi diartikan sebagai sistem yang menyerahkan pengambilan keputusan pemerintah kepada pikiran orang banyak. Jadi kacau. Pemerintahan jadi tidak stabil, sedikit-sedikit digoyang, sedikit-sedikit dijatuhkan, sedikit-sedikit rakyat demo besar-besaran. Nah, dalam situasi seperti itu, pemerintah tentu tak sempat membangun kesejahteraan rakyat. Ekonomi jadi morat-marit, kriminalitas subur di mana-mana, sehingga adalah sangat logis bila kemudian rakyat merindukan pemerintahan yang tegas, bahkan diktator,
pemerintahan bertangan besi. Begitu. Itu sudah hukum alam, hukum dialektika sejarah. Di akhir periode pertama pemerintahan reformasi Indonesia, Gus Dur dan Megawati, itu memasuki tahun-tahun selanjutnya, 3 nama yang muncul ke permukaan, naik ke puncak preferensi publik, itu adalah jenderal-jenderal. Jenderal Wiranto dan Letjen Jenderal Prabowo melalui konvensi Partai Golkar, dan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono melalui Partai Baru, Partai Demokrat. Kemudian masih muncul lagi jenderal lain, yaitu Gubernur Jakarta, Letjen siapa itu. Nah, selalu begitu. Jalannya sejarah di negara-negara yang belum berbudaya kritis selalu akan seperti itu. Dengan itu tidak berbeda ya, kondisi itu tidak berbeda dengan ketika ketika sering sekali kita bisa saksikan di dalam kehidupan politik di tiap negara dan di setiap masa. Itu biasa di negara-negara yang masyarakatnya belum cukup tumbuh budaya kritisnya. Jadi itu agak beda dengan ketika publik Amerika memilih Jenderal Eisenhower sebagai presiden. Itu karena popularitasnya sedang naik luar biasa sesudah menang dalam Perang Dunia Kedua. Eisenhower memimpin itu pasukan. Itu juga hal yang sangat istimewa ya, gitu. Bahkan kita ingat Presiden Amerika Harry Truman mengakui dengan hati yang tulus bahwa ia melihat Jenderal MacArthur seperti dewa, memancarkan karisma luar biasa. Tapi sekali lagi fenomena itu juga tidak lepas dari dialektika. Artinya sebenarnya sudah berkembang ketidakpuasan publik terhadap lambannya pemerintahan, terhadap lambannya pembangunan. Publik menilai pemerintahan tidak efektif gitu. Itulah fenomena itu yang ketika di Indonesia pada tahun 60-an, masyarakat Indonesia secara relatif merata menerima dan mengandalkan kepemimpinan Jenderal Soeharto. Dan Soeharto di awal-awal benar-benar berusaha memenuhi semua itu, kehendak rakyat itu. Jadi justru di tengah alam demokrasi bisa muncul gerak berbalik, itu yang disebut reverse itu. Gitu. Fenomena ini sudah lama dilihat oleh para ahli dan filsuf politik. Yang sangat terkenal adalah Hannah Arendt, itu filsuf perempuan. Hannah Arendt itu terkenal sekali penjelasannya tentang reversi itu. Tapi ini sebetulnya sudah sejak Plato. Plato sudah menjelaskan dialektika itu dari aristokrasi, kemudian seterusnya, timokrasi, seterusnya, dan akhirnya berbalik lagi ke pemerintahan tirani. Itu lingkaran sejarah, siklus sejarah. Itu sudah dijelaskan Plato dengan cukup jelas gitu. Jadi di tengah alam demokrasi, lantaran kapok dengan ekses demokrasi itu, orang berbalik merindukan kepemimpinan tangan besi, merindukan militer untuk memimpin politik. Seolah-olah rakyat harus diperangi sebagai musuh negara. Rakyat merindukan sendiri pemerintahan dengan pentungan. Seolah-olah rakyat ingin diperlakukan sebagai binatang liar, gitu, yang harus dijinakkan dengan pentung. Padahal sumber masalahnya adalah salah kaprah
tentang penilaian demokrasi. Demokrasi dianggap lebih menjamin kebenaran karena mengandalkan sebanyaknya pemikiran suara rakyat, pemikiran warga, sebanyaknya rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox populi, vox dei, begitu semboyannya. Padahal itu salah kaprah. Yang sebenarnya kualitas pemikiran, yaitu soal tinggi atau rendahnya kadar kebenaran, tidak ditentukan oleh jumlah orang. Itu dua kategori yang berbeda, kualitas dan kuantitas. Jangan dirancukan. Hal ini, bahwa suara orang banyak bukan pasti lebih benar, malah sebaliknya bisa ngawur, itu pun sudah diamati, sudah diteliti sejak Plato. Plato melihat bagaimana demokrasi Athena dan negara-negara tetangga itu begitu ngawur. Sistem pajak sangat buruk. Sedikit-sedikit negara mengerahkan armada angkatan perang menyerbu negara tetangga. Sehingga Plato mensyaratkan pemerintahan aristokrasi di dalam sistem monarki. Dan bahkan monarki itu, rajanya itu dan para negarawan harus berkualitas filsuf. Itu cerita lain, tapi begitulah karena Plato melihat kekeliruan persepsi yang menganggap suara rakyat suara Tuhan. Gitu. Filsuf politik lain yang menjelaskan bahwa suara rakyat bukan niscaya kebenaran, bukan niscaya bisa diandalkan untuk ditetapkan sebagai undang-undang, konstitusi, peraturan pemerintah, itu adalah filsuf politik Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, filsuf politik yang hidup pada abad 18 di Jenewa, Prancis dan Swiss. Kata Rousseau, bahkan apabila suara seluruh rakyat sama, seluruh rakyat memiliki kehendak yang sama, janganlah kehendak itu yang didengar. Karena justru belum tentu itu adalah kehendak rakyat itu sendiri. Belum tentu itu adalah kehendak yang hakiki yang akan membawa kebahagiaan, kemaslahatan bagi rakyat. Itu teori Rousseau. Tapi kemudian datang teori justru yang paling jelas. Filsuf politik dan ahli psikologi asal Madrid, Spanyol. Namanya Jose Ortega y Gasset. Itu dia lebih menjelaskan lagi gitu. Bukunya ada banyak, tapi yang sangat terkenal itu dalam konteks diskusi kita kali ini adalah De Rebelión de la Mas. Buku itu sudah diterjemahkan di hampir seluruh bahasa dunia. Setahu saya kecuali Indonesia. The Revolt de la Masses. Ortega y Gasset bahkan menjelaskan bahwa keadaan itu sedemikian rupa dijelaskan bahkan menggunakan rumus matematika yang jernih dan tegas. Apa kata dia? Menurut Ortega y Gasset, jumlah individu dalam himpunan berbanding terbalik dengan kadar kecerdasan dari himpunan itu. Artinya semakin banyak orang, justru nilai tingkat intelektualitas dari himpunan itu makin kecil, makin tidak bisa dipercaya, makin tidak bisa diandalkan. Itulah mengapa begitu para provokator sangat gampang menyulut kerusuhan, karena mereka berada di antara himpunan banyak manusia yang sudah tidak lagi memiliki otak, gitu. Nah, itulah mengapa suara fraksi-fraksi mayoritas atau koalisi mayoritas di dalam DPR itu pun tidak niscaya benar, malah sering ngawur gitu.
sering mengkhianati aspirasi rakyat sendiri yang mereka wakili gitu. Nah, Edmund Burke, anggota parlemen Inggris yang sangat terkenal itu, yang antara lain terkenal dengan kata-kata mutiaranya yang sering kita dengar itu, "My loyalty to my party is finished when my loyalty to my country began." Gitu. Kesetiaanku pada partai harus berhenti ketika kesetiaanku pada negara dimulai. Nah, Edmund Burke itu sampai bilang, fenomena seperti yang dilihat oleh Plato dan Ortega y Gasset itu sebagai menyerahkan penyelenggaraan negara kepada segerombolan babi.